Saya Muhammad Dendi Dewi Visip. Nama aku Ardi Mulya Prakasa dari Prodi Antropologi. Aku Mevlana dari Fakultas Hukum Angkatan. Perkenalkan, nama saya Raditya Banu Arya Setia dari Prodi Program Studi Bahasa dan Sastra Perancis 2022. Saya Rizky Putra Maulana Dusianto, bisa dipanggil Rizky, dari Sastra Inggris Angkatan 2022. Poin-poin pentingnya ya, yang pertama itu sama-sama kita tahu kan Pancasila ada 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, sila ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa tentunya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat itu kemanusiaan yang kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, udah apa? Karena sebuah negara itu kan harus ada tujuan kan, biar nggak ngalor ngidul gitu kemana-mana kan. Jadi Pancasila ini dibuat untuk sebagai cita-cita bangsa Indonesia itu, untuk biar nggak kemana-mana arahnya gitu. Jadi terarah maksud tujuan negara itu. Pancasila itu sebagai pedoman kita untuk hidup, dan dengan menerapkan sila-sila yang ada dari sila 1 sampai ke 5 itu dapat membuat negara kita menjadi damai, hidup kita menjadi terarah begitu. Kalau semisal dilihat, ditelaah, dianalisa Pancasila itu sebagai dasar kita, itu muatan-muatan yang terkandung dalam kelima sila itu menjadikan sebagai pedoman kita. Ya kan, dasar negara juga maksudnya mempunyai makna yang sama dengan sebagai pedoman berkebangsaan kita. Sebagai state fundamental norm, yaitu dasarnya dari setiap apa yang dibentuk, setiap apa kebijakan yang ada dalam pemerintahan Indonesia. Lalu Pancasila itu sudah yaitu mereka itu nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tidak hanya menjurus pada satu golongan. Mungkin seperti kayak contohnya di Rusia, mereka kan cenderung komunis gitu kan. Tapi di Indonesia tidak ada corak yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu hanya sebagai jalan tengah. Jadi tidak mencakup kanan, kiri, atau liberal, tidak komunis ya. gitu. Nah, itu jadi yang menurut saya lebih baik dari negara lain, karena semua orang, semua apapun itu bisa terwakilkan dengan Pancasila itu gitu. Mungkin dengan Pancasila ini kita bisa ngambil apa ya, istilahnya jalan tengah dari ideologi-ideologi di berbagai negara gitu kan, dengan melihat gitu karakter orang Indonesia itu gimana. Jadi kita memilih sebagai Pancasila ini sebagai ideologi. Saya tentu saja tidak semua dari kita tuh masih menerapkan Pancasila. Contohnya seperti taat kepada peraturannya, di mana pada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dia menetapkan bahwasannya setiap warga negara Indonesia tuh harus taat kepada peraturan, termasuk kita juga sebagai mahasiswa. Akan tetapi saya juga masih melihat ada sebagian mahasiswa yang tidak taat kepada peraturan, contohnya tidak masuk kelas tepat waktu. Oke, sangat. Lalu kenapa kok penting? Karena menurut saya Pancasila itu sudah memberikan bermacam-macam sudut pandang. Jadi tidak hanya dalam satu sudut pandang, tapi untuk mewakili seluruh kemajemukan yang ada di Indonesia.